kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Mengantar Bisnis Internasional. Next. Dari di sini ada daftar isi. Daftar isi ini isinya ada 9. Yang pertama adalah 1. Sejarah bisnis internasional. Yang kedua, pengertian dari bisnis internasional. Yang ketiga, alasan keterlibatan dalam bisnis internasional. Yang keempat, pertimbangan pengembangan bisnis. Yang kelima, konsep keunggulan yang dimiliki oleh suatu negara ketimbang negara lain. Yang keenam, konsep dalam bisnis internasional. Yang ketujuh, tahapan-tahapan dalam memasuki bisnis internasional. Yang kedelapan, hambatan-hambatan dalam bisnis internasional. Yang kesembilan, peluang bisnis internasional di Indonesia. Kemudian di sini ada sejarah bisnis internasional, di mana bisnis internasional ini sudah terjadi sebelum Masehi, di mana perdagangan Venesia dari Yunani mengirimkan wakil-wakil ke luar negeri untuk menjual barang-barang mereka. Kemudian tahun 1600, Beit East India Company merupakan suatu perusahaan Belanda yang dibentuk tahun 1590, membuka rute perjalanan ke timur bergabung membentuk Dutch East India Company. Tahun 1700, para pedagang kolonial Amerika mulai beroperasi dengan model yang sama. Tahun 1868, perusahaan Amerika pertama berhasil memasuki produksi luar negeri adalah pabrik yang didirikan oleh Singer Sewing Machine. Tahun 1880, Singer telah menjadikan organisasi dunia dengan organisasi luar negeri. Tahun 1914, paling sedikit 37 perusahaan Amerika memiliki fasilitas produksi di dunia di 2/3 lokasi di luar negeri. Tahun 1919, General Electric mulai menanamkan modal di luar negeri. Tahun 1920, General Motors dan Chrysler melakukan operasi di luar negeri. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Pengertian bisnis internasional. Bisnis internasional adalah sebuah kegiatan yang menyangkut segala macam transaksi bisnis antar dua negara atau lebih, dengan mencakup baik kegiatan antar pemerintah maupun perusahaan swasta. Karakteristik yang membedakan bisnis internasional dan domestik adalah bisnis internasional melibatkan aktivitas yang melintas batas. Hal ini berarti menjalankan bisnis internasional lebih rumit karena A. Negara-negara mempunyai ciri khas, yang B. Masalah yang dihadapi akan lebih kompleks, yang C. Bisnis internasional harus mampu bekerja dengan berbagai kendala perdagangan dan investasi yang ditetapkan suatu pemerintah, yang D. Transaksi internasional melibatkan perubahan mata uang, yang E. Implikasinya, segala hal antar batas harus dipertimbangkan dalam semua keputusan dan aktivitas yang dijalankan perusahaan multinasional. Alasan keterlibatan dalam bisnis internasional. Ketidakmerataan sumber daya akan mengakibatkan adanya keunggulan baik suatu negara yang memiliki sumber daya tertentu. Keadaan ini menentukan dilaksanakan bisnis ataupun perdagangan internasional yang mempunyai beberapa alasan untuk keterlibatan dalam bisnis internasional. Spesialis antar bangsa-bangsa dalam hubungan dengan keunggulan beserta kelemahannya, itu suatu negara harus menentukan pilihan strategi untuk memproduksikan suatu komoditi yang strategis, yaitu A. Memanfaatkan semaksimal mungkin kekuatan yang ternyata benar-benar paling unggul, sehingga dapat memaksimalkan secara lebih efisien dan paling murah di antara negara-negara yang lain. Yang B. Menitik beratkan pada komoditi yang memiliki kelemahan paling kecil di antara negara-negara yang lain. Yang C. Mengkonsentrasikan perhatian untuk memproduksikan atau menguasai komoditi yang memiliki kelemahan yang tertinggi bagi negerinya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu pertimbangan pengembangan bisnis.
Perusahaan yang di bidang bisnis yang berada di dalam negeri seringkali mencoba mengembangkan pasarnya ke luar negeri. Hal ini menimbulkan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, memanfaatkan kapasitas mesin yang masih menganggur yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Yang kedua, produk tersebut di dalam negeri sudah mengalami tingkat kejenuhan dan mungkin sudah mengalami penurunan atau decline pace, sedangkan di luar negeri sedang berkembang atau growth. Yang ketiga, persaingan yang terjadi di luar negeri kadang justru lebih tajam ketimbang persaingan terhadap produk tersebut di luar negeri. Dan yang keempat, mengembangkan pasar baru ke luar negeri merupakan tindakan yang lebih mudah ketimbang mengembangkan produk baru di dalam negeri. Yang terakhir, potensi pasar internasional pada umumnya jauh lebih luas ketimbang pasar. Selanjutnya, konsep keunggulan yang dimiliki oleh suatu negara ketimbang negara lain. A. Konsep keunggulan absolut, yaitu teori keunggulan absolut oleh Adam Smith bahwa setiap negara akan memperoleh manfaat perdagangan internasional karena melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang jika negara tersebut memiliki keunggulan mutlak serta mengimpor barang jika negara tersebut memiliki ketidakunggulan mutlak. Beberapa asumsi pokok tersebut yaitu yang pertama ada faktor produksi, yang kedua kualitas barang, yang ketiga pertukaran secara barter, dan yang terakhir biaya transport ditiadakan. Sekian dari saya, terima kasih. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi presentasi dari teman saya. Yang kedua, keunggulan komparatif merupakan konsep yang realistis dan banyak terdapat dalam bisnis internasional, yaitu suatu keadaan di mana suatu negara memiliki kemampuan yang lebih tinggi dalam menawarkan suatu produk itu diwujudkan dalam berbagai bentuk sebagai berikut. Yang pertama, ongkos atau harga penawaran lebih rendah. Yang kedua, mutu yang lebih unggul. Yang ketiga, kontinuitas penyediaan yang lebih baik. Yang keempat, stabilitas hubungan bisnis maupun politik yang baik. Yang kelima, tersedianya fasilitas penunjang yang lebih baik. Konsep dalam bisnis internasional. Yang pertama, neraca perdagangan atau balance of trade, yaitu perbedaan antara nilai ekspor dengan nilai impor suatu negara atau dalam suatu moneter. Yang kedua, neraca pembayaran atau balance of payment, yaitu keseimbangan neraca pembayaran adalah perbedaan antara total pembayaran dan total permintaan dari suatu negara lain yang akan berpengaruh terhadap neraca pembayaran. Yang ketiga, nilai tukar. Setiap negara memiliki mata uangnya sendiri. Mata uang tersebut harus dikonversikan ke dalam mata uang negara lain agar perdagangan dapat berlangsung. Nilai mata uang apabila ditukarkan dengan mata uang negara lain disebut sebagai kurs. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang tahap-tahap dalam memasuki bisnis internasional. Dalam memasuki bisnis internasional ada beberapa tahap, yaitu pertama, ekspor insidental terjadi pada saat adanya kedatangan orang asing ke negara kita. Kemudian dia membeli barang-barang kita, dan kemudian kita harus mengirimnya pada orang asing tersebut. Yang kedua, adanya ekspor aktif, yaitu terjalinnya bisnis yang rutin dan kontinu serta transaksi yang masih aktif. Yang ketiga, penjualan lisensi, di mana negara pendatang itu menjual lisensi atau merek mereka dari produknya kepada negara penerima. Terus, yang keempat ada franchising, di mana penjualan lengkap segala atribut suatu negara. Yang kelima ada pemasaran di luar negeri. Dan yang keenam adanya
produksi dan pemasaran di luar negeri atau total international business. Selanjutnya, ada tentang hambatan-hambatan dalam bisnis internasional. Ada 4. Yang pertama, batas kuota dan tarif biaya masuk. Yang kedua, perbedaan bahasa atau sosial budaya. Yang ketiga, kondisi politik dan hukum perundang-undangan. Dan yang keempat, yaitu hambatan operasional. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu peluang bisnis internasional di Indonesia. Ada beberapa peluang bisnis internasional di Indonesia. Yang pertama, bidang perdagangan barang. Indonesia memiliki peluang ekspor lebih baik mengingat kekayaan sumber daya alam dan berlimpah tenaga kerja yang dimiliki. Kedua, konsumen Indonesia yang memiliki banyak keanekaragaman dari segi kultur dapat dijadikan peluang bisnis yang bagus. Yang ketiga, Indonesia belum terlalu banyak mempunyai produk yang mampu bersaing di pasar internasional. Ada pula contoh bisnis internasional yang masuk ke Indonesia. 1. Dunkin Donut. Yang kedua, Levi's Jeans. Yang ketiga, Epson. Yang keempat, KFC. Yang kelima, LG. Yang keenam, BlackBerry. Kesimpulannya, bisnis internasional adalah sebuah kegiatan yang menyangkut segala macam transaksi bisnis di antara dua negara atau lebih, dengan mencakup baik kegiatan antar pemerintah maupun perusahaan swasta. Bisnis internasional terjadi karena tidak semua negara dapat atau mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan pengadaan kebutuhan negara terbatas. Tahap-tahap bisnis internasional. Yang pertama, ekspor insidental. Yang kedua, ekspor aktif. Yang ketiga, penjual lisensi. Yang keempat, franchising. Yang kelima, pemasaran di luar negeri. Dan yang terakhir, produksi dan pemasaran di luar negeri. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.